Selamat pagi peserta didik. Kita akan melanjutkan pelajaran matematika bab 3 tentang KPK dan EPB. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan ya, yang pertama tentang kelipatan, yang kedua faktor, yang ketiga kelipatan persekutuan, yang keempat faktor persekutuan, dan yang terakhir adalah faktorisasi atau bilangan prima. Sekarang materi kita di bab 3 yang akan kita bahas adalah KPK dan EPB. Di bagian yang pertama, Bapak akan menjelaskan KPK. KPK itu kepanjangannya adalah kelipatan persekutuan terkecil. Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. KPK artinya adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya paling kecil di antara kelipatan persekutuan yang lain. Ya, jadi nilai yang paling kecil. Tetapi kalau kita nanti menggunakan yang namanya bilangan berpangkat, ya, maka pangkat yang kita gunakan untuk mencari KPK adalah pangkat yang terbesar. Walaupun kepanjangan dari KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, tapi pangkat yang kita pakai adalah pangkat yang terbesar. Untuk mencari KPK, ya, bisa kita digunakan dua cara. Yang pertama adalah dengan pohon faktor. Yang kedua, menggunakan teknik sengkedang. Sekarang perhatikan. Ada dua teknik yang kita gunakan untuk menentukan KPK. Ada menggunakan pohon faktor, ada menggunakan teknik sengkedang. Sekarang Bapak akan menjelaskan, ya, kalau kita menggunakan pohon faktor, berarti kita mencari faktorisasi masing-masing dari bilangan tersebut. Kalau kita menggunakan teknik sengkedang, ya, kita langsung mencari faktor prima dari kedua bilangan tersebut. Dan Bapak rasa, ya, ini Bapak penilaian Bapak untuk menentukan KPK dan EPB, ya, yang paling simpel itu adalah menggunakan pohon faktor. Kenapa? Karena kita di sini, ya, mencari dengan memfaktorisasikan bilangan tersebut masing-masing. Ya, kalau pohon faktor ini 2 kali kerja. Kalau teknik sengkedang sekali kerja. Sekarang Bapak akan menjelaskan bagaimana menentukan KPK menggunakan pohon faktor. Ya. Sekarang Bapak kasih soal 1 terlebih dahulu. Tentukan KPK dari bilangan 12 dan 18. Minggu yang lalu Bapak sudah menjelaskan, ya, mencari faktorisasi prima dari sebuah bilangan menggunakan pohon faktor. Ya, berarti kalau faktorisasi prima adalah yang kita gunakan bilangan prima. Dan Bapak sekedar mengingatkan kembali, bilangan prima yang terkecil dimulai dari 2. Ya, bukan 1. Sekarang kita buat faktorisasi bilangan 12. Dimulai dari bilangan prima yang terkecil 2. 6, 2, 3.
primanya, kita lingkari yang termasuk bilangan prima. Maka faktorisasi bilangan 12 sama dengan 2 kali 2 kali 3. Dan minggu yang lalu pun Bapak sudah mengajarkan cara membuat bilangan berpangkat. Suatu bilangan bisa kita pangkatkan jika bilangan prima tersebut lebih dari 1. Maka ini kita buat dalam bentuk berpangkat 2 kali 2 kali 3 menjadi 2 pangkat 2 kali 3. Setelah kita cari faktorisasi prima bilangan 12, kita masuk ke bilangan 18. Di mana yang namanya faktorisasi prima berarti yang dapat membagi habis menggunakan bilangan prima. 2, 9. 2 adalah bilangan prima. Boleh kita lingkari langsung. 9 kita faktorkan lagi, faktorisasikan. 3 dengan 3. Kenapa? Karena 2 tidak bisa membagi habis 9. Maka kita gunakan bilangan prima 3 dengan 3. Maka ini kita tulis 18 faktorisasinya adalah 2 kali 3 kali 3. Dan sebelum Bapak pangkatkan bilangan tersebut, Bapak jelaskan ke kamu untuk membuat faktorisasi prima, kita urutkan dari bilangan yang terkecil. Jangan kamu ambil dari bilangan yang terbesar. Di sini kalau kita buat tadi faktorisasi prima 18 adalah 2 kali 3 kali 3. Jangan kamu buat 3 kali 3 kali 2. Kita urutkan dari yang terkecil. Setelah itu kita buat dalam bentuk bilangan berpangkat. 2 ini tidak bisa kita pangkatkan. Kenapa? Karena 2 ini hanya terdiri dari satu bilangan dikali 3 pangkat 2. Nah, setelah kita cari faktorisasi prima dari bilangan 12 dan 18, lihat pangkat yang terbesar dari masing-masing bilangan prima yang sama. Ya, yang sama. Maka KPK 12 dan 18 adalah, lihat, di sini ada bilangan prima yang sama, yaitu 2. Mana pangkat yang terbesar? Ternyata 2 pangkat 2 kali. Lihat, bilangan prima yang berikutnya ada 2 di sini, 3. Tapi yang kita gunakan adalah pangkat yang terbesar, 3 pangkat 2. Nah, untuk menentukan KPK di sini, kalau kamu pun menggunakan bilangan berpangkat, pekerjaan kamu sampai 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2 itu sudah benar. Ya, tetapi kalau kita mau menentukan hasil yang sebenarnya dari perkalian 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2, bisa kita gunakan ke bilangan asli. Maka 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. 3 pangkat 2 itu bukan artinya 3 kali 2, tapi 3 kali 3. 3 kali 3 sama dengan 9. Maka 4 kali 9 adalah 36. Maka KPK dari bilangan 12 dan 18 adalah 36. Ya. Jadi di awal kita mempelajari bab 3 tentang KPK dan ETB, kita sudah belajar yang namanya kelipatan.
Setelah kelipatan, baru kita lanjutkan dengan kelipatan persekutuan. Dengan kelipatan persekutuan, kita pun bisa menentukan KPK. Ya, tidak hanya menggunakan pohon faktor, tidak hanya menggunakan teknik sengkedan. Akan Bapak buktikan, bisa nggak kita mencari KPK dengan kelipatan persekutuan dengan soal yang sama? Benar nggak hasilnya 36? Kalau kita mau membuktikan bahwa hasil kerja kita ini sudah benar atau salah. Ya, kita buktikan dengan yang namanya kelipatan persekutuan dari soal yang sama, yaitu 12 dan 18. Kita buat kelipatan masing-masing dari bilangan 12 dengan menggunakan bilangan asli. 12, 24, 36, 48. Ini adalah kelipatan 12. Kelipatan 18 adalah 18, 36, 54. Untuk menentukan kelipatan persekutuan, kita lihat kelipatan yang sama dari kelipatan 12 dan 18. Yang sama di sini adalah 36. Maka kelipatan persekutuan 12 dengan 18 adalah 36. Menggunakan pohon faktor, ya, dengan menentukan KPK, hasilnya pun tetap bahwa KPK 12 dan 18 adalah 36. Ini Bapak kasih pilihan sama kamu, bisa juga menggunakan teknik sengkedan. Ya, tidak ada perbedaan. Tapi yang menurut Bapak paling simpel itu kita menggunakan pohon faktor dalam menentukan KPK. Nanti akan Bapak jelaskan teknik sengkedan sekaligus mencari KPK dan EPB. Ya, kita pisah-pisahkan dulu. Karena tadi Bapak sudah menggarisbawahi bahwa menentukan KPK dan EPB bisa menggunakan dua cara. Yang pertama pohon faktor, yang kedua teknik sengkedan. Nah, dari penjelasan Bapak ini, ya, kita masih menggunakan yang namanya pohon faktor. Terus kita masuk ke bagian yang EPB, tetap sama. Ya, KPK dan EPB sama-sama menggunakan teknik pohon faktor dan sengkedan. Ya, kita lihat EPB. Yang kedua adalah EPB. EPB ini adalah kepanjangan dari faktor. Ya, persekutuan terbesar. Jadi kalau faktor persekutuan terbesar, berarti pangkat yang kita gunakan terkecil. Terbalik tadi dengan KPK. KPK kelipatan persekutuan terkecil, tapi pangkat yang kita gunakan terbesar. Jadi supaya dalam pengerjaan soal, ya, Bapak tekankan kepada peserta didik, harus kamu camkan dalam pikiran kamu, kalau KPK menggunakan pangkat yang terbesar, kalau EPB menggunakan pangkat yang terkecil. Walaupun KPK ini adalah kelipatan persekutuan terkecil, tapi pangkatnya terbesar. Kalau EPB kepanjangannya adalah faktor persekutuan terbesar, tapi pangkatnya yang terkecil. Sekarang Bapak jelaskan, ya, bagaimana cara menentukan EPB dengan menggunakan pohon faktor. Tentukan, contoh, tentukan EPB, ya, EPB dari bilangan 24 dan
36. Ya, menggunakan pohon faktor. Kita cari dulu faktorisasi prima dari bilangan 24. Jadi kalau faktorisasi prima, nak, berarti kita membaginya habis dengan bilangan prima. 2 dengan 12. Jadi kalau 2 itu dalam kehidupan sehari-hari menyatakan setengah, ya, setengah. Setengah dari 24 adalah 12. Kalau dia menggunakan bilangan prima 2. Terus 12 ini bisa dibagi habis dengan 2 dengan 6. 6 belum termasuk bilangan prima. Maka ini kita bagi lagi 2 dengan 3. Maka semua hasilnya sudah menggunakan bilangan prima, kita lingkari mana yang termasuk bilangan prima. Nah, kalau kamu, Bapak harus memaksa kamu untuk pandai bisa menggunakan bilangan berpangkat. Langsung bisa kita ubah ke bilangan berpangkat. 24 sama dengan, lihat di situ. Pertama, bilangan primanya adalah 2. 2 itu ada berapa bilangan di sana? 3. Berarti 2 pangkat 3. Tidak perlu lagi kita buat, ya, faktorisasi prima itu dengan menggunakan perkalian bilangan sesuai dengan pohon faktor yang kita cari. Kalau kamu sudah bisa, langsung gunakan bilangan berpangkat karena lebih simpel. Kenapa? Karena mencari EPB menggunakan pangkat yang terkecil. Kali 3. Terus yang 36. Berapa faktorisasi primanya? Kita cari dengan menggunakan pohon faktor. 36. Ya. Kita cari. 2, 18. 2, 9. 3 dengan 3. Kita lingkari. Nah, kalau sudah siap kita faktorisasikan dengan menggunakan pohon faktor, kita tentukan faktor primanya 2 pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Sekarang bedanya antara EPB dan KPK dalam menentukan EPB kita menggunakan pangkat yang terkecil dari faktor yang sama, ya, dari faktor yang sama. Kalau tidak ada faktorisasi yang sama di bilangan 24 dan 36, berarti itu bukan untuk mencari EPB, dia harus sama. Ada. Jadi kalau kita ambil 2 di sini, lihat ada 2 bilangan primanya. Yang pertama 24 itu menggunakan 2 pangkat 3, sementara 36 itu menggunakan 2 pangkat 2. Maka EPB-nya yang kita ambil adalah yang terkecil, 2 pangkat 2. Ya. Jadi EPB 24 dan 36 adalah 2 pangkat 2 dari bilangan prima yang sama. Terus kita lihat 3 di sini ada 3 pangkat 2. Maka yang kita ambil pangkat yang terkecil kali 3. 3 pangkat 2 ini tidak kita ambil. Nah, kenapa? Karena pangkat yang terbesar itu digunakan untuk menentukan KPK. Maka hasil pekerjaan kamu, nah, untuk saat ini jika kamu disuruh menentukan EPB, maka pengerjaan kamu itu sudah selesai, nak. 2 pangkat 2 kali 3.
Tapi kamu kan, Bapak yakin 2 pangkat 2 kali 3 mungkin kamu belum merasa puas. Kenapa? Karena kamu belum menentukan hasilnya menggunakan bilangan asli. Maka 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2 sama dengan 4. Di sini tidak berpangkat, kali 3. 4 kali 3 sama dengan 12. Itulah EPD dari bilangan prima 24 dan 36. Itu adalah contoh yang pertama Bapak berikan kepada peserta didik untuk menentukan KPK dan EPB menggunakan pohon faktor. Sekarang Bapak ambil contoh yang kedua dari menentukan KPK dan EPB. Dan yang terakhir nanti Bapak akan menggabungkan soal dalam satu soal, ya, secara bersamaan kamu akan menentukan KPK dan EPB. Ya, itu nanti contoh yang ketiga. Sekarang Bapak kasih contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan KPK 42 dan 50. Terus contoh yang kedua, tentukan EPD dari 20 dan 30. Perhatikan baik-baik penjelasan Bapak. Ya. Di sini KPK 42 dan 50. Yang kita gunakan adalah menggunakan pohon faktor. Tentukan faktorisasi masing-masing bilangan 42 dan 50. 42 faktorisasi primanya 21. Terus 21 ini hanya bisa dibagi habis 3 dengan 7. Maka faktorisasi 42 sama dengan 2 kali 3 kali 7. Kenapa ini tidak bisa kita gunakan berpangkat, nak? Karena tak ada bilangan yang bisa dipangkatkan. Ya. Terus lihat yang ke-50. Cari faktorisasinya. 2, 25. Ya, 2 tidak bisa, 3 tidak bisa. Langsung 5 dengan 5, nak. Karena 5 termasuk bilangan prima. Maka 50 sama dengan 2 kali 5 pangkat 2. Nah, sekarang perhatikan ya. Kebetulan di sini ada perbedaan bilangan prima. Maka untuk menentukan KPK yang menggunakan pangkat yang terbesar. Di sini bilangan prima yang pertama adalah 2. Karena tidak ada yang berpangkat, tidak masalah. Kita ambil salah satu. Terus lihat di sini, nah, ada 3. 3 ini hanya ada di faktorisasi 42. Sementara di 50 tidak ada. Maka karena tak ada perbandingannya, maka 3 ini dianggap yang terbesar. Ya. Kali 3. Jadi kamu pasti bertanya, kenapa Pak? Bilangan prima 3 itu hanya ada 42, sementara di 50 tidak ada. Karena tidak ada di 50, maka 3 ini kita anggap terbesar. Maka ya Bapak jelaskan sedikit, kenapa ini dianggap yang terbesar? Karena nggak ada yang membandingkan. Kalau ada 2 bilangan atau 3 atau selebihnya, kita bisa membandingkan. Berarti ini yang terkecil, ini yang terbesar. Tapi kalau hanya muncul satu bilangan prima, maka itu yang dianggap terbesar. Kali 5 pangkat 2 kali 7. Nah. Inilah kelipatan
persekutuan terkecil dari 42 dan 50. Ini sudah Bapak sebutkan. Pengerjaan kami sudah benar. Sampai menggunakan bilangan berpangkat. Ya. Jadi hasilnya terlibat KPK 42 dan 50 adalah 2 kali 3 kali 5 pangkat 2 kali 7. Usahakan dalam penulisannya nak berurutan. Jangan kamu buat 2 kali 3 kali 7 kali 5 pangkat 2. Usahakan berurutan dari yang terkecil menuju yang terbesar. Terus EPD 20 dan 30 kita faktorisasikan. 2 10. 2 5. Maka 2 kali 2 kali 5. Karena faktorisasi prima itu adalah menggunakan bilangan prima. Ya, menggunakan bilangan prima. Dari hasil faktorisasi prima, 2 kali 2 kali 5 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 2 kali 2 4, 4 kali 5 20. Baru faktorisasi prima kita benar. Kalau 30, 2 kali 15. 3 kali 5. Jangan kamu berpedoman selalu membagi suatu bilangan itu dengan bilangan prima 2. Kalau tidak bisa 2, kamu harus mencari 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ya. Maka EPB dari 20 dan 30 adalah 20 sama dengan 2 pangkat 2 kali 5. Sementara 30 sama dengan 2 kali 3 kali 5. Ya. Maka EPB dari 20 dan 30 adalah, lihat, pangkat yang terkecil dari bilangan yang sama. Jadi kalau nggak ada faktor prima di bilangan 20, maka itu dianggap tidak sama. Ya, dia harus sama. Beda dengan KPK. Ya. Kalau 20, terus dia di sini 3 dan 5. Ya. 3 nggak ada teman. Maka itu bukan yang terkecil, beda dengan KPK. Maka yang ada faktor yang sama adalah bilangan prima 5, 2 dengan 5. Tapi pangkat yang terkecil. Maka EPB-nya adalah 2 kali 5. Maka 2 kali 5 sama dengan 10. Itulah menentukan EPB. Mungkin tadi Bapak sudah menjelaskan ke kamu, teknik sengkedan dalam menentukan KPK dan EPB bisa kita gunakan. Tapi kalau menurut Bapak yang paling simpel adalah dengan menggunakan pohon faktor. Ya, nanti tugas kamu Bapak kasih menentukan KPK dan EPB menggunakan teknik sengkedan. Terus kita masuk ke pelajaran yang terakhir, tentang KPK dan EPB dalam bentuk cerita. Ya, dalam bentuk cerita. Untuk membedakan sebuah cerita itu, apakah kita menggunakan KPK atau EPB, ada passwordnya yang harus kamu ketahui. Dalam sebuah cerita, kalau ada kata kapan kejadian terjadi bersamaan lagi, kapan, ya, ada kata kapan kejadian, ya, terjadi bersama lagi, atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kali. Jadi yang pertama kapan, ya, bersama, atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kali, itu adalah menggunakan KPK. Itu dasarnya password untuk ketika kamu menentukan KPK dalam suatu cerita. Jika kamu menentukan ada kata kapan kejadian terjadi bersamaan, atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kali,
maka kamu menentukan soal cerita itu menggunakan KPK. Ingat ya nak ya, kata kunci dalam sebuah cerita, jika ada kata yang ditanya di dalam soal, kapan kejadian terjadi untuk bersamaan atau kapan kejadian terjadi untuk kedua kali, berarti kamu menggunakan KPK. Jika kamu ada soal cerita, ya, ada kata yang ditanya, ya, jumlah paling banyak, jumlah paling banyak, atau kamu menemukan kata ukuran terpanjang, atau ada pembagian yang sama, ya, ada pembagian yang sama, berapa masing-masing setiap anak memperoleh bagian, maka pekerjaannya menggunakan EPB. Disinilah yang perlu Bapak tekankan. Kenapa Bapak hanya perlu menekankan kata sandi yang perlu kamu ketahui? Karena KPK dan EPB sudah Bapak ajarin cara mencarinya. Hanya dalam bentuk soal cerita. Ya, mungkin kamu masih ragu bagaimana soal itu, apakah dikerjakan dengan KPK atau EPB. Jadi yang perlu Bapak garis bawahi, Bapak tidak akan menjelaskan bagaimana menentukan KPK dalam soal cerita atau menentukan EPB dalam soal cerita, karena cara pekerjaannya sama seperti menentukan KPK dan EPB menggunakan pohon faktor dan teknik sengketa. Tapi dalam kalimat, jika kamu menemukan kata kapan kejadian terjadi secara bersamaan, kapan kejadian terjadi untuk kedua kali, maka kamu disuruh mengerjakan soal dalam bentuk KPK. Terus yang terakhir, kapan kita mengerjakan soal dengan cara menentukan EPB, yaitu jika ada kata dalam soal muncul jumlah paling banyak, terus ukuran terpanjang, terus pembagian masing-masing setiap anak secara adil, maka itu adalah pengerjaan menggunakan EPB. Jadi materi Bapak dalam pelajaran bab 3 tentang KPK dan EPB akan Bapak uraikan satu persatu lagi secara garis besar, bahwa di bab 3 yang kita pelajari tentang KPK dan EPB, yang pertama adalah kelipatan, yang kedua adalah faktor bilangan, yang ketiga adalah kelipatan persekutuan, yang keempat adalah faktor persekutuan, yang kelima adalah faktor prima atau faktorisasi prima, yang keenam adalah KPK dan EPB. Mudah-mudahan kepada semua peserta didik, ya, kamu bisa bertanya lagi tentang pelajaran bab 3. Tapi inilah penjelasan yang bisa Bapak berikan kepada semua peserta didik tentang bab 3. Semoga semua peserta didik dapat memahami pelajaran yang Bapak sampaikan dalam pelajaran bab 3. Nanti kita akan ketemu lagi di bab keempat, kelima, setelah semua peserta didik melalui ujian tengah semester. Tetapi Bapak ingatkan bahwa bab 3 bukan termasuk
materi yang akan diujiankan di dalam UTS. Hanya bab 1 dan bab 2. Semoga apa yang Bapak sampaikan kepada semua peserta didik dapat dipahami. Tetap Bapak akan memberikan motivasi bahwa dalam keadaan seperti ini, semua peserta didik tetap harus semangat belajar untuk meraih masa depan. Selamat pagi semua peserta didik.